Seorang TKI sederhana di Korea Selatan tiba-tiba menjadi pahlawan internasional setelah berhasil menghidupkan kembali kereta cepat super canggih yang mati total di depan para pejabat dan investor dunia. Tapi siapa sangka, di balik seragam lusuhnya, ia menyimpan masa lalu kelam yang penuh fitnah, pengkhianatan, dan konspirasi besar. Inilah kisah menggetarkan hati, TKI yang diremehkan. Ternyata dialah penyelamat kereta cepat Korea. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti perjalanan dramatis ini sampai akhir. Di Seoul, Korea Selatan, sebuah stasiun kereta cepat terlihat ramai dipenuhi tamu undangan, pejabat tinggi, wartawan, hingga investor asing. Hari itu adalah hari bersejarah. Peresmian kereta cepat generasi terbaru milik perusahaan raksasa teknologi transportasi, Han Global Tech. Sosok CEO cantik, Han Soo-jin, berdiri anggun di podium. Dengan setelan jas putih dan rambut yang disanggul rapi, ia memancarkan aura kepemimpinan. Semua mata tertuju padanya. Namun di balik senyum elegan itu, Soo-jin menyimpan ketegangan besar. Prototipe kereta ini belum pernah diuji di depan publik sebesar ini. Tepat ketika kereta akan dijalankan untuk pertama kali, mesin tiba-tiba mati total. Suara alarm darurat meraung, lampu padam, layar monitor berkedip. Para teknisi langsung panik, mencoba berbagai cara memperbaiki. Tapi nihil. Investor mulai berbisik-bisik. Beberapa wartawan dengan cepat mengangkat kamera, siap memberitakan gagalnya proyek besar Han Global Tech. Soo-jin berusaha tetap tenang, tapi wajahnya pucat pasi. Di tengah kekacauan itu, seorang pria sederhana asal Indonesia, Bima, sedang membersihkan lantai stasiun. Seragamnya lusuh, tangannya penuh noda oli. Ia hanyalah seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, yang sehari-hari diremehkan banyak orang di sana. Melihat panel mesin yang terbuka, Bima spontan berkata pelan, "Ini bukan sekadar mati listrik, ini short circuit pada sistem pendingin konduktor." Seorang teknisi Korea menoleh sinis. "Kau petugas kebersihan, bukan teknisi. Jangan sok tahu." Bima menunduk, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dulu, sebelum jadi TKI, ia adalah teknisi mesin transportasi di Indonesia. Bahkan pernah ikut proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. CEO Soo-jin yang berdiri tak jauh mendengar kata-kata Bima. Dengan penuh keraguan, ia bertanya, "Kau tahu tentang sistem ini?" Bima menarik napas panjang. "Ya, aku pernah bekerja di proyek serupa. Jika diizinkan, aku bisa coba memperbaikinya." Para teknisi tertawa meremehkan. "Tidak mungkin, sistem ini terlalu rumit untuk orang rendahan sepertimu." Namun Soo-jin menatap Bima serius. Dalam kondisi genting seperti ini, ia harus mengambil keputusan cepat. "Biarkan dia coba," ucap Soo-jin tegas, mengejutkan semua orang. Dengan hanya bermodalkan obeng tua dan potongan kabel bekas dari tas kecilnya, Bima membuka panel mesin. Tangannya cekatan, matanya fokus, keringat bercucuran. Semua orang menahan napas menyaksikan pria yang diremehkan itu bekerja. Beberapa menit kemudian, suara mesin kembali menggelegar. Lampu indikator menyala. Sistem kereta perlahan hidup kembali. Kerumunan bersorak. Para teknisi yang tadi meremehkan hanya bisa menunduk malu. Soo-jin menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. "Kau bukan sekadar TKI. Kau baru saja menyelamatkan reputasi perusahaanku." Namun sebelum sempat ada yang merayakan, seorang investor asing maju dengan wajah dingin. "Tunggu, bagaimana mungkin pria sederhana ini bisa memahami sistem yang bahkan masih rahasia perusahaan?" Semua mata langsung tertuju pada Bima. Soo-jin pun terdiam, menunggu jawaban. Dan disitulah masa lalu kelam Bima mulai terungkap. Ruangan itu mendadak hening. Semua mata menatap Bima, pria sederhana yang barusan membuat keajaiban dengan menghidupkan mesin kereta cepat. Investor asing tadi, bernama Mr. Collins, pria berkacamata dengan jas mahal, menatap tajam. "Jawab pertanyaanku. Siapa kau sebenarnya?"
Bagaimana mungkin seorang TKI kotor tahu sistem kereta cepat yang bahkan insinyur terbaik pun kesulitan memahaminya? Bima terdiam, tatapannya kosong, seolah bayangan masa lalunya kembali menghantam pikirannya. Bima bukanlah orang sembarangan. Ia pernah bekerja sebagai teknisi senior dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia dikenal jenius, mampu menemukan solusi teknis ketika banyak insinyur asing kebingungan. Namun hidupnya hancur ketika sebuah sabotase terjadi di proyek itu. Suatu malam, salah satu rel uji coba meledak karena kesalahan teknis yang bukan ulahnya. Tapi karena posisinya paling dekat dengan lokasi, semua tuduhan mengarah kepadanya. Media mencapnya sebagai teknisi gagal, rekan kerja menjauhinya, dan keluarganya pun harus menanggung malu. Bima dipecat, bahkan sempat terancam masuk penjara. Aku tidak bersalah. Hanya itu yang bisa ia bisikan kala itu. Karena tekanan hidup dan rasa malu, Bima akhirnya memilih merantau menjadi TKI di Korea Selatan. Baginya, lebih baik bekerja sebagai petugas kebersihan, asalkan bisa melupakan masa lalu yang kelam. Kembali ke ruang kontrol Seoul, Bima menunduk, suaranya serak. Aku hanya teknisi yang dulu pernah bekerja di proyek kereta cepat di negaraku. Tapi semuanya hancur karena fitnah. Aku kesini hanya ingin mencari nafkah, bukan jadi pahlawan. Semua orang terdiam. Han Soo-jin menatapnya lekat, merasakan ada kejujuran dalam suara pria itu. Namun Mr. Collins justru menyeringai sinis. Menarik sekali. Jadi kau teknisi buangan dari Indonesia? Hahaha. Pantas saja kau jadi petugas kebersihan di sini. Tapi hei, apa tidak mencurigakan? Bisa saja kau yang merusak mesin ini, agar terlihat sebagai penyelamat. Kata-kata itu membuat semua orang tersentak. Bisikan mulai terdengar dari kerumunan wartawan. Bima terdiam, dadanya terasa sesak. Ia hampir membuka suara, tapi tiba-tiba Soo-jin berdiri maju, suaranya tegas. Cukup, aku yang melihat sendiri bagaimana dia menyelamatkan mesin ini. Jika tanpa dia, acara ini sudah menjadi bencana internasional. Wajah Collins berubah masam, tapi ia hanya tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu, kita lihat saja. Aku yakin pria ini menyembunyikan sesuatu, dan aku akan membongkarnya. Usai acara, Soo-jin menghampiri Bima yang sedang duduk sendirian di ruang istirahat. Bima, terima kasih. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Aku bisa merasakan kau bukan orang biasa. Bima hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca, ia teringat pada ibunya di kampung halaman yang selalu berkata, "Nak, jangan pernah menyerah, sekalipun dunia meremehkanmu." Soo-jin lalu tersenyum tipis. Maukah kau bekerja untukku, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai teknisi pribadi di perusahaan Han Global Tech? Bima terkejut. Tawaran itu seperti cahaya harapan baru. Tapi di dalam hatinya, ia juga sadar. Menerima tawaran itu berarti membuka kembali masa lalu yang ia coba lupakan. Dan di luar sana, Mr. Collins sudah mulai menyusun rencana gelap untuk menjatuhkan Bima. Malam itu, gedung Han Global Tech masih menyala terang. Setelah kejadian dramatis di stasiun, berita tentang TKI yang menyelamatkan kereta cepat Korea mulai menyebar di media lokal. Ada yang menganggapnya kisah heroik, ada pula yang mencibir bahwa itu hanya keberuntungan semata. Di sebuah ruangan kaca di lantai atas, Mr. Collins berdiri dengan wajah dingin. Ia berbicara dengan seseorang lewat telepon. Pria itu, Bima. Dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Cari tahu masa lalunya, dan sebarkan ke media. Aku ingin reputasinya hancur, sebelum dia jadi pahlawan. Sementara itu, di bengkel kecil Han Global Tech, Bima sedang duduk memperbaiki beberapa komponen mesin yang rusak. Tangannya cekatan, matanya fokus, meski wajahnya lelah. Ia sudah resmi ditawarkan posisi sebagai teknisi, namun dalam hati masih ragu, apakah ia pantas kembali ke dunia yang dulu pernah menghancurkannya. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar. Han Soo-jin datang, membawa 2 cangkir kopi panas. Kau bekerja terlalu keras, ucapnya lembut.
Bima tersenyum tipis. Aku terbiasa, Nona. Dulu, di proyek kereta cepat di negaraku, aku bisa bekerja hingga larut malam tanpa tidur. Soojin duduk di sampingnya. Matanya menatap penuh rasa ingin tahu. Kenapa kau meninggalkan semua itu? Kau pasti orang yang sangat berbakat. Bima terdiam sejenak. Suaranya lirih saat menjawab, karena fitnah. Ada kecelakaan, dan semua tuduhan jatuh padaku. Aku kehilangan pekerjaanku, reputasiku, bahkan keluargaku ikut menanggung malu. Aku pikir, merantau sebagai TKI adalah cara untuk melupakan semuanya. Soojin terdiam. Ia bisa merasakan luka mendalam dalam suara Bima. Tapi tahukah kau, kadang Tuhan memberi kesempatan kedua lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan, katanya sambil menatap mata Bima. Tatapan mereka bertemu, dan ada sesuatu yang hangat namun samar di antara keduanya. Keesokan harinya, sebuah rapat besar diadakan. Bima diundang untuk menjelaskan perbaikan darurat yang ia lakukan pada kereta cepat. Para pejabat dan investor hadir, termasuk Mr. Collins yang duduk dengan senyum licik. Saat Bima mulai memaparkan diagram teknis dengan sederhana, banyak orang terkejut. Ia menjelaskan rumitnya sistem pendingin, aliran listrik, hingga kestabilan mesin dengan bahasa yang mudah dimengerti. Bahkan insinyur senior mengangguk-angguk kagum. Namun tiba-tiba Collins berdiri. Tunggu sebentar. Boleh aku tanyakan sesuatu? Suaranya lantang, penuh jebakan. Kalau kau memang teknisi hebat, kenapa kau bekerja sebagai TKI rendahan? Bukankah itu mencurigakan? Jangan-jangan kau sebenarnya terlibat dalam sabotase di Indonesia dulu. Ruangan mendadak riuh. Wartawan yang hadir mulai menulis cepat. Bima terdiam, wajahnya memucat. Soojin berdiri, hendak membela, tapi Collins melanjutkan dengan nada sinis. Lihatlah, dia bahkan tidak bisa menjawab. Apa kalian yakin mau mempercayakan masa depan proyek ini pada seorang buruh gagal dari negara lain? Kata-kata itu menusuk hati Bima. Semua sorot mata kembali penuh keraguan. Namun saat itu Soojin melangkah maju. Cukup, aku percaya padanya. Justru orang seperti Bima, yang pernah jatuh dan diremehkan, tahu bagaimana caranya bangkit. Aku tidak butuh orang yang hanya pintar bicara seperti Anda, Mr. Collins. Ruangan mendadak hening. Collins mengepalkan tangan di balik jasnya. Ia gagal menjatuhkan Bima di depan umum. Malamnya, di atap gedung, Bima duduk sendirian menatap langit Seoul yang penuh lampu. Soojin datang lagi, duduk di sampingnya. Aku tahu kau masih dihantui masa lalu, Bima. Tapi bagiku, kau bukan orang gagal. Kau pahlawan. Bima menatapnya, kali ini matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nona. Kata-kata itu lebih berarti daripada apapun. Di kejauhan, tanpa mereka sadari, seorang anak buah Collins sedang memotret dengan kamera telefoto. Foto kedekatan Bima dan Soojin langsung dikirim ke bosnya. Dan disitulah, rencana baru Collins dimulai, menghancurkan Bima lewat fitnah yang lebih besar. Pagi itu, suasana kantor Han Global Tech mendadak gempar. Layar televisi di lobi menayangkan berita heboh. Skandal teknisi asing, mantan insinyur proyek kereta cepat Indonesia diduga, penyebab kegagalan di negeri sendiri, kini tersandung kasus sabotase di Korea. Gambar Bima terpampang jelas di layar, disandingkan dengan rekaman lama dari media Indonesia ketika ia difitnah dulu. Ditambah dengan foto-foto terbaru dirinya bersama CEO Han Soojin di atap gedung, seolah ada hubungan rahasia di balik layar. Para pegawai berbisik-bisik. Ada yang menatap sinis, ada yang mencibir. Jadi benar dia dulu teknisi gagal. Mungkin dia sengaja sabotase mesin, agar bisa jadi pahlawan pura-pura. Bima yang baru masuk kantor terdiam kaku melihat semua mata menatapnya penuh curiga. Nafasnya tercekat. Rasanya seperti kembali ke 3 tahun lalu, ketika seluruh hidupnya dihancurkan fitnah. Di ruang rapat direksi, suasana memanas. Beberapa pejabat perusahaan menuntut agar Bima dipecat segera. Kita tidak bisa membiarkan orang dengan reputasi buruk berada di tengah proyek internasional ini, teriak salah satu direktur, namun Soojin berdiri dengan wajah tegas.
Berhenti menyalahkan dia. Aku yang melihat dengan mataku sendiri bagaimana Bima menyelamatkan mesin itu. Tanpa dia, kita sudah hancur di depan investor dan pemerintah. CEO Han, sahut direktur lain, Anda terlalu terbawa emosi. Apa Anda yakin pria ini tidak punya motif tersembunyi? Bagaimana jika benar dia sengaja menyabotase untuk mencari simpati? Sojin terdiam, tapi matanya berkilat penuh keyakinan. Jika aku salah percaya, maka biarlah aku yang menanggung akibatnya. Tapi aku tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah dihancurkan fitnah untuk kedua kalinya. Semua terdiam. Keberanian Sujin mengejutkan para direksi. Malam harinya, Bima duduk sendirian di kamar kecilnya. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia baru saja menerima pesan dari adiknya di Indonesia. Kak, berita tentang kakak sampai ke kampung. Semua orang kembali membicarakan soal kasus lama. Ibu jatuh sakit mendengar fitnah itu lagi. Air mata Bima menetes. Ia mengepalkan tangan, menahan amarah sekaligus putus asa. Kenapa hidupku harus terus dihantui fitnah? Bisiknya, tiba-tiba pintu diketuk. Sojin berdiri di depan, membawa kantong berisi makanan. Kau belum makan, kan? Ucapnya lembut. Bima berusaha tersenyum, tapi wajahnya terlihat rapuh. Sojin lalu duduk di sampingnya. Dengar, Bima. Aku tahu ini semua permainan kotor Collins. Dia tidak akan berhenti sampai menghancurkanmu. Tapi kau tidak sendirian. Aku di pihakmu. Kata-kata itu membuat hati Bima hangat, meski matanya masih basah. Terima kasih, Nona. Tapi aku takut. Aku sudah pernah kehilangan segalanya di negeriku. Aku tidak sanggup jika harus mengulanginya lagi. Sojin menatapnya dalam-dalam, lalu berkata tegas, justru karena itu, kali ini kau tidak boleh lari. Kita akan buktikan kebenaran. Kita akan bongkar semua fitnah itu. Beberapa hari kemudian, perang dingin dimulai. Collins semakin gencar menyebar isu bahwa Bima adalah teknisi bayaran yang punya misi rahasia. Dokumen palsu disebar, seolah-olah ada bukti keterlibatannya dalam sabotase mesin. Namun diam-diam, Sujin dan Bima mulai mengumpulkan bukti balik. Mereka menemukan kejanggalan. Akses panel mesin saat insiden hanya bisa dibuka dengan kode khusus perusahaan. Artinya, pelaku bukan orang luar, tapi justru orang dalam. Disinilah Bima mulai mencurigai. Bisa jadi, Collins bekerja sama dengan salah satu direksi di perusahaanmu, Nona. Sojin mengangguk, wajahnya tegang. Kalau benar, maka kita melawan bukan hanya satu orang, tapi jaringan besar yang siap menghancurkan kita. Di luar gedung, Collins berdiri di dalam mobil hitamnya, menatap bangunan Han Global Tech dari kejauhan. Ia tersenyum licik. Silakan bermain-main, Bima. Kau pikir bisa melawan kekuatan uang dan politik? Aku akan memastikan kau bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kebebasanmu. Hari itu langit Seoul mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang terjadi di gedung Han Global Tech. Bima dibawa masuk ke ruang rapat utama dengan wajah letih. Kedua tangannya diborgol oleh petugas keamanan perusahaan. Di hadapannya, para direksi, investor, dan wartawan sudah menunggu. Mr. Collins berdiri dengan percaya diri di tengah ruangan. Ia tersenyum tipis, lalu mengangkat setumpuk dokumen. Saudara-saudara, inilah buktinya. Pria bernama Bima ini bukan teknisi jenius. Ia adalah penyabotase. Dokumen kontrak lama menunjukkan bahwa ia pernah terlibat kasus di Indonesia, dan kini, buktinya ia memiliki akses rahasia ke mesin kita. Hanya seorang pengkhianat yang bisa melakukan itu. Wartawan segera menyorot Bima. Blitz kamera menyilaukan matanya. Suara-suara cemooh terdengar. Bima menunduk. Dadanya terasa sesak. Air matanya hampir jatuh. Lagi-lagi dunia memperlakukannya sebagai orang bersalah. Meski hatinya tahu ia tidak pernah melakukannya. Namun tiba-tiba, pintu rapat terbuka keras. Han Sujin masuk dengan wajah tegas, membawa sebuah laptop. Semua orang menoleh. Berhenti, serunya lantang. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan. Sojin menyalakan layar proyektor. Video rekaman dari ruang kontrol stasiun saat insiden ditampilkan. Dalam rekaman itu terlihat jelas,
Seseorang dengan jas hitam memasuki ruang mesin beberapa jam sebelum acara dimulai, memasukkan sebuah alat kecil ke panel pendingin. Wajah orang itu perlahan terlihat jelas. Semua orang terperanjat. Itu adalah salah satu direktur Han Global Tech sendiri, orang yang selama ini dekat dengan Collins. Ini tidak mungkin, gumam para pejabat. Soo Jin menatap tajam ke arah Collins. Semua akses panel hanya bisa dibuka oleh orang dalam. Dan inilah buktinya. Bima tidak bersalah. Justru kaulah yang bekerja sama dengan pengkhianat di dalam perusahaanku, Collins. Ruangan mendadak gaduh. Wartawan menulis cepat, kamera berputar ke arah Collins yang wajahnya memucat. Ia berusaha tetap tenang, tapi keringat dingin mulai mengalir. Ini fitnah, teriaknya. Namun Soo Jin melanjutkan dengan suara lantang. Kami juga menemukan transfer dana mencurigakan ke rekening direktur itu. Semuanya mengarah padamu, Collins. Kau mencoba menghancurkan perusahaanku demi menguasai teknologi ini. Para direksi berbalik. Petugas keamanan segera bergerak, menangkap direktur pengkhianat. Collins mencoba kabur, tapi wartawan sudah mengepung. Ia akhirnya tersudut, wajahnya dipenuhi amarah dan rasa malu. Sementara itu, borgol di tangan Bima dilepaskan. Soo Jin menghampirinya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, karena sempat membiarkanmu jadi kambing hitam. Kau pahlawan Bima. Tanpa dirimu, kebenaran ini tidak akan pernah terungkap. Bima terdiam, lalu menatap semua orang dengan suara bergetar. Selama ini, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Di Indonesia, aku gagal melawan fitnah. Tapi kali ini, aku bersyukur. Ada yang percaya padaku. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak orang berdiri memberi penghormatan pada Bima. Beberapa hari kemudian, berita besar tersebar di media. TKI Indonesia. Jadi pahlawan di Korea, bongkar konspirasi sabotase internasional. Di sebuah rumah sakit kecil di Jawa Barat, seorang ibu tua tersenyum bahagia melihat berita itu di televisi. Itu anakku. Akhirnya kebenaran berpihak padanya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Malam terakhir di Seoul, Bima berdiri di tepi jembatan Han River, memandang gemerlap kota. Soo Jin datang menghampiri, berdiri di sampingnya. Jadi, apa rencanamu setelah ini? Tanya Soo Jin pelan. Bima tersenyum tipis, matanya menatap jauh. Mungkin aku akan pulang, menebus waktu bersama ibuku. Tapi kalau kau butuh aku lagi, aku akan datang. Soo Jin menunduk, lalu berkata dengan lirih, aku tidak hanya butuh kau sebagai teknisi, tapi sebagai seseorang yang membuatku percaya pada arti keberanian. Hening. Angin malam berhembus pelan. Tatapan mereka bertemu, penuh rasa yang tidak terucapkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima merasa dirinya bukan lagi orang yang diremehkan. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, meski butuh waktu untuk terungkap. Dari seorang yang diremehkan, dihina, bahkan difitnah, Bima membuktikan bahwa kebenaran tidak akan pernah terkalahkan. Ia bukan hanya menyelamatkan mesin, tapi juga menghidupkan kembali harapan. Dan begitulah akhir kisah ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe, agar tidak ketinggalan kisah dramatis penuh plot twist lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.